back to my YouTube channel, Audi is here. Kali ini gue akan mengupas tuntas permasalahan trigger. Jadi bagaimana mengidentifikasi trigger, bagaimana mengelola trigger, dan bagaimana kita memanage trigger. Dan spesial di video kali ini gue bakal kasih satu bonus, dimana satu contoh kasus yang gue alamin, trigger yang gue alamin, bagaimana gue mengelolanya, dan bagaimana gue bisa merespon dan mengatasi hal itu di akhir video. Jadi jangan di skip, pantengin terus videonya kali ini. Dan biar kita semakin dekat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan boleh share kemanapun video ini, ke teman-teman terdekat, ke sahabat, ke siapapun yang kalian kenal. Karena itu membuat gue semakin semangat untuk bikin konten. Let's go ke videonya. Agak lebih ceria kali ini ya. Jadi part paling penting sebagai pejuang atau penyintas atau orang yang sedang bergumul dengan kesehatan mental, yaitu trigger. Karena seringkali kita tidak menyadari triggernya dari mana, asal usul triggernya dari mana, ini ke trigger atau enggak, dan harus bagaimana meresponi dengan trigger itu. Dan kadang keadaan semakin kacau balau karena trigger yang diterima dan kebingungan untuk mengelola, memanage, merespon trigger itu. Akhirnya trigger itu menguasai diri kita, akhirnya membuat keadaan semakin kacau balau. Oke, kali ini gue mau share ada 4 hal yang penting biar kita sama-sama belajar, termasuk gue. 4 hal ini gue terapin dan gue jalanin untuk gue bisa mengenal dan mempermudah gue untuk menganalisa trigger yang terjadi. Yang pertama, mengenal siapa diri kita, mengenal diri pribadi. Kalau gue mempelajari story kehidupan gue dengan cara menulis, biasanya gue tulis gue lahir tanggal berapa, bulan berapa, bagaimana perjalanan gue dari masa gue ingat ya. Kalau 0 atau 1 bulan, 2 bulan gue gak ingat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan gue gak inget. Jadi gue menulisnya dari masa gue ingat. Dibikin seperti cerpen, cerita pendek tentang diri kita. Jadi dengan gitu kita bisa mengenal kejadian-kejadian apa yang pernah kita alami di masa kecil, masa remaja, masa SMA atau apapun. Dan mungkin itu melukai gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi sumber-sumber triggernya. Yang kedua, belajar mengenali diri, apa yang tidak nyaman untuk diri kita. Untuk diri gue pribadi, gue biasanya karena gue tipe anak yang sangat suka mengetik, tidak suka menulis. Jadi apa-apa biasanya gue curahin di notes gitu. Sekarang kan udah serba digital ya. Jadi di notes biasanya gue akan menulis apa yang buat gue nyaman, apa yang gak buat gue nyaman. Dan nanti pelan-pelan dianalisa hal ini kenapa membuat gue gak nyaman, kayak gitu. Jadi yang pertama, mengenal siapa diri kita sendiri. Kedua, apa yang membuat kita tidak nyaman, ditulis, atau kalau bisa diingat silakan, mau ditulis juga silakan, senyamannya. Yang ketiga, ini penting banget, tahu trauma kita di mana. Jadi dari kita menulis cerpen, cerita pendek tentang hidup kita, semua kejadian kita tulis di dalam situ. Dan bisa di-highlight di mana titik-titik kita mengalami trauma, atau bisa juga didiskusiin sama psikologinya atau psikiaternya kalau memang sedang berkonsul gitu ya, untuk cari tahu di mana trauma-trauma itu. Karena penting banget kita tahu trauma kita, biar kita bisa tahu kalau kita ke-trigger, bahwa trigger ini men-trigger trauma yang ini, kayak gitu. Yang keempat, rajin membuat catatan, seperti jurnal harian boleh, diary, buku diary boleh, atau note simple boleh, senyamannya mungkin. Tapi gue mengusulkan banget karena ini dampaknya sangat besar. Dan dalam perjalanan gue mencatat, menulis, atau apapun itu, boleh di buku, boleh di digital, itu sangat berdampak untuk
pemulihan, karena dari catatan yang kita tulis biasanya kita mencurahkan apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, apa yang kita alami hari itu. Jadi seperti untuk alat kita mereview, menganalis. Kalau ke depan nanti ada trigger, kita bisa baca belakangan apa yang kita alami, apa yang kita rasa, bagaimana respon kita dan segala macam dari catatan itu. Jadi pegangan utama gue pribadi adalah catatan gue sendiri. So ya, 4 hal itu aja yang gue terapin untuk diri gue mengenal triggernya. Sekarang kita akan masuk ke bonus dari video ini. Sekarang saatnya masuk ke bonus dari YouTube kali ini, yaitu gue bakal bagiin contoh kasus, contoh pengalaman di mana kondisi gue ke-trigger dan bagaimana gue menganalisis dan bagaimana gue memanage, mengelola dan merespon trigger itu dan membawa ke keadaan gue ke here and now. Menjadikan trigger itu tidak lagi berdampak besar terhadap diri gue. Sebelumnya gue akan ceritain backgroundnya dulu sedikit aja, dimana gue punya daddy atau ayah. Daddy gue ini karakternya detail, komunikasi, banyak tanya, bawel ya gitu ya, malumnya bapak-bapak gitu. Nggak bapak-bapak juga sih ya, kalau bawel kayak ibu-ibu ya. Jadi daddy gue ini bawel, banyak tanya, orangnya detail dan tipe pengajar. Jadi kalau orang ngajar tuh banyak ngasih input gitu ya. Nah, dengan kepribadian ini suatu hari AC di apartemen gue rusak dan gue texting ke daddy gue bahwa AC di apartemen rusak, mau ganti AC gitu. Nah, daddy gue ini dengan kepribadiannya yang detail, banyak tanya, bawel, pengajar yang suka memberi banyak input, dia banyak sekali memberi masukan, saran, usul dan tanya AC-nya yang mana, mau ganti AC kemana, mau ganti AC dengan merek apa, nanti pasangnya dengan siapa, berapa harganya dan segala macam. Sangat riweuh ya, riweuh itu sangat repot gitu. Dan gue merasa kayak emang gue anak kecil ya, emang gue bego banget gitu sampai harus ditanya-tanya kayak gitu. Itu perasaan gue, respon emosi spontan ya. Emosi itu kan hal spontan yang nggak bisa kita atur. Dan emosi yang gue rasakan saat daddy gue banyak tanya, banyak coba kirim link AC-nya, coba ini, coba itu, coba daddy minta nomor tukang pasangnya, tukang pasang AC-nya dan segala macam. Gue merasa marah saat itu. Di satu sisi gue tahu daddy gue memang sifatnya seperti itu, tapi gue marah dan gue nggak tahu marahnya apa jelasnya, tapi seperti meledak, sangat marah dan nggak kekontrol, mulut tuh pengen maki gitu. Dan itu emang pribadi buruk gue, yaitu sisi buruk gue tuh kalau udah marah pasti gue maki gitu. Jadi saat itu kayaknya gue udah nggak oke nih, gue nggak bisa ngelanjutin. Nah, ini stepnya. Kalau kita tahu di mana kita ke trigger, kita bisa pause, bisa jeda dulu, kasih jeda dulu. Oke, gue ke trigger, gue sadar gue ke trigger kayaknya. Kenapa? Karena daddy gue memang sifatnya seperti itu. Setiap hari dia banyak tanya, setiap hari dia banyak chat, apapun dipertanyain, apapun pengen tahu jelas gitu. Dan backgroundnya juga, gue sama daddy gue ini nggak tinggal serumah, kita LDRan yang jauh. Jadi otomatis orang yang jauh ini kan sulit untuk mengerti keadaan gue. Jadi bagaimana dia mengerti keadaan gue? Ya dengan bertanya gitu. Tapi entah kenapa gue marah semarahnya, pengen maki aja gitu. Oke, kayaknya gue ke trigger nih. Gue jeda dulu, gue bilang dulu sebentar ya, jangan dibahas dulu AC-nya gitu. Oh, pundak aku miring ya. Dan akhirnya gue lanjut lagi. Kita jeda, kasih jeda untuk diri gue, dan gue juga kasih info, kasih tahu diri gue jangan dibahas dulu sebentar gitu. Mulai gue tarik diri gue dan gue rasain apa yang gue rasa. Gue marah. Gue tanya diri gue, apa yang membuat marah? Terbesit, langsung terlintas di otak gue. Gue kayak orang bego, kayak gue nih kayak orang bodoh. Apa-apa harus disuruh ini, suruh itu, diatur ini, atur ini. Gue ini udah gede, gue bisa.
gue bisa ngurusin ini sendiri, gue bisa milih aset sendiri, gue nanti gue hubungin sendiri gitu. Itu kemarahan gue. Oke. Yang gue rasa apa? Yang paling dominan, gue ngerasa bodoh. Dari mana kamu ngerasa bodoh? Tanya ke diri sendiri. Ya, yang gue lakuin adalah dari mana gue ngerasa bodoh? Karena diri gue banyak nyuruh-nyuruh, banyak nanya-nanya, kayak mempertanyakan gitu, kayak gak percaya sama gue. Dari mana gue bisa berpikir kalau daddy gue itu tidak percaya sama gue? Pikir pelan gitu ya. Dan akhirnya gue sadar bahwa sebenarnya daddy gue bukan gak percaya, karena dia jauh, gue jauh gitu ya. Jadi apalagi kita chat cuma WA, otomatis banyak tanya itu wajar, karena gak paham, gak ngerti gitu, karena jauh. Jadi butuhlah komunikasi itu, bertanya gitu ya. Oke, tenang dulu, coba pikirin, rasain dari mana ngerasa bodoh. Akhirnya ketemu titik, karena gue tahu di mana trauma gue bisa langsung dengan cepat tuh tahu. Oh, gue tahu, gue trauma waktu kecil. Gue itu selalu disuruh-suruh, selalu disetir, selalu diatur, dan selalu dianggap bodoh. Jadi selalu dipertanyakan, keluarga asal gue mempertanyakan, bisa nggak lo? Itu lo bener nggak? Lo ini gitu. Jadi mempertanyakan. Jadi saat ada orang yang bertanya, padahal basicnya bingung, basicnya nggak ngerti, jadi mempertanyakan gitu ya, bukan karena menghina diri gue bodoh atau apa, enggak, karena memang diri gue nggak paham, karena dia jauh, dia nggak ngerti AC rusaknya apa, kenapa rusak, apa yang perlu diganti atau apa, dia nggak ngerti, karena yang ngadepin tukang AC ya gue. Jadi wajar dia bertanya, ya kan? Oh, jadi gue ke-trigger dengan trauma masa kecil gue yang ini, karena selalu diperlakukan seperti orang bodoh gitu ya, dipertanyakan, diatur, disetir, disuruh-suruh, dan gue nggak punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya gue mau, apa yang sebenarnya gue mau pilih. Dari kecil itu dipendam sama gue. Jadi saat besar, saat ada orang yang bertanya secara detail, mempertanyakan gitu ya, gue ke-trigger, balik ke masa kecil gue yang dimana gue nggak punya kebebasan untuk memilih. Jadi di situ sadar tuh gue, oh oke, gue ke-trigger masa kecil gue. Dan saatnya, saat kita udah tahu di mana trigger kita, trauma kita yang mana yang ke-trigger, kita kasih kebenaran, fakta hari ini, biar kita nggak tenggelam di masa lalu, kita nggak tenggelam di perasaan masa lalu, karena nggak ada kisah baru dari masa lalu. Jadi masa lalu itu cukup kita tahu untuk kita pelajari dan kita mulai yang baru sekarang. Oke, gue kasih tahu ke diri gue yang hari ini, Dedi bukan bermaksud menghina gue sebagai bodoh atau apapun, enggak. Dia bertanya, AC itu rusaknya yang mana, nanti benerinnya gimana, tukangnya gimana, menurut tukangnya gimana, karena kondisinya dia jauh, gue jauh, dia nggak tahu seperti apa AC itu rusak, jadi bertanya-tanya gitu. Dan di sini dijelasin juga sama gue ke diri gue, Dedi bertanya karena nggak ngerti, dan semua keputusan ada di tangan gue. Dedi pun bilang, ya setelah kamu mau beli AC apa, coba kamu pilih mau yang mana gitu. Kita harus lihat faktanya bahwa Dedi bukan orang yang dulu, orang tua yang dulu yang menimbulkan luka itu, bukan. Ini beda orang, jadi beda perilaku, nggak bisa diambil sama gitu ya. Sekarang udah berbeda. Gue ngasih tahu ke diri gue, udah beda ya. Ini bukan Audi yang dulu. Kamu bukan Audi yang dulu yang nggak bisa ngambil keputusan atau apa. Sekarang kamu udah besar, kamu bisa sampaikan ke Dedi apa keputusan kamu, mau ganti AC apa atau segala macam ke Dedi gitu. Jadi diri kita tuh buru-buru ya. Kalau kita ke-trigger, kita itu balik ke masa lalu. Perasaan, cara pikir, cara pandang itu balik ke momen kita trauma. Karena trigger, jadi kita ditarik lagi. Trigger nih kayak jembatan membawa kita ke luka yang lama. Jadi bagaimana? Karena ada jembatan ini, ya kita ajaklah diri kita nyebrang ke hari ini.
kasih afirmasi, kasih kenyataan faktanya hari ini bahwa Dedi orang yang berbeda, bahwa ini, kenapa dia bertanya karena gini. Oke, udah kayak gitu lebih tenang. Akhirnya oke, sekarang udah cukup tenang, sampaikan ke Dedi apa yang mau disampaikan. Gitu. Dan biasanya ini penting banget, kalian harus follow IG gue karena gue suka share di IG juga. IG-nya di sini. Dan seperti yang sering gue share adalah gue kasih schedule worry time. Setiap gue ke-trigger, gue kasih waktu 30 menit untuk gue mengelola, untuk gue kasih jeda, untuk mengelola trigger itu dan balik ke keadaan here and now, karena itu penting banget. Jadi banyak orang yang kita harus kelola masa lalunya, traumanya. Boleh kelola, kalau kamu ada waktu silakan kelola. Tapi kalau kondisinya kita lagi berkomunikasi, masa kita tiba-tiba ngilang lama gitu kan gak enak kan gitu. Karena gue lagi berkomunikasi ngomongin AC, gue gak bisa ngilang lama. Jadi itu gue menggunakan schedule worry time. 30 menit gue menenangkan diri, gue cari tahu dari mana triggernya, dari mana traumanya. Udah bawa ke keadaan hari ini, lanjutkan kehidupan yang seharusnya gitu. Seperti itu cara gue mengelola trigger dan memanagenya. Untuk meresponnya seperti apa, ya seperti itu yang gue ceritain dan gue jelasin. Semoga jelas ya. Kalau nggak jelas jangan ragu-ragu, DM gue aja langsung di IG gue. Promosi ya say, langsung aja ke IG gue, bebas. Kalau gue sempet, gue ada waktu pasti gue balas. Kalau gue bisa jawab, gue pasti jawab. Kalau enggak ya gue akan bilang gue nggak bisa jawab. Jadi sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube gue. Thank you, bye bye.